Hello Cinema Lovers dimanapun kalian berada. Kali ini di 3RK kita akan membahas film Marvel yang sudah sangat ditunggu-tunggu setelah peristiwa Endgame terjadi. Sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, lalu hidupkan loncengnya agar tetap selalu up to date. Tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung ke TKP. Sikat! Cerita dimulai di Nowhere, tempat markas Guardian of the Galaxy berada, di mana terlihat Peter Quill, sang Star-Lord, sepertinya masih patah hati gara-gara Gamora hidup lagi dan tenggelam dalam minuman keras. Sempat terlibat adu mulut dengan Rocket yang membawa playlist musik miliknya. Peter kemudian ambruk tidak sadarkan diri dan terpaksa harus digendong Nebula untuk dibawa ke kamarnya diiringi Groot, Drake, dan Mantis. Mereka khawatir dengan keadaan Peter, apalagi Nebula terlihat lebih emosional dari biasanya. Namun, Nowhere kedatangan tamu super yang tak diundang. Ia datang dan langsung menyerang Rocket. Nebula dengan sigap mengambil jetpack untuk menghadapi musuh tak dikenal yang bisa terbang ini. Bila melihat review yang ada, sepertinya penyerang berkekuatan super ini adalah Warlock. Namun, serangan telak Nebula belum bisa mengalahkan Warlock. Warlock kemudian balas menyerang Nebula tanpa ampun. Groot datang membantu dengan melilit tubuh Warlock dengan akar, tapi Warlock bisa mengalahkan Groot dengan memenggal kepala Vin Diesel itu dengan mudah. Seorang anggota Guardian yaitu Kraglin mencoba menyerang Warlock dengan telekinesis amatiran, tapi itu justru malah membuatnya menjadi ejekan Warlock. Kembali memburu Rocket dan langsung menyerangnya dan sekaligus juga mematahkan perlawanan Mantis. Star-Lord yang baru sadar dari sisa mabuk semalam datang membantu bersama Drake. Drake terlihat akan berhasil mengalahkan Warlock, tapi sutradara berkata lain. Ia malah babak belur dihajar Warlock. Peter, sang Star-Lord, berniat membantu, namun teriakan Mantis membuatnya tertahan. Rocket rupanya terluka parah akibat serangan Warlock dan Mantis berusaha memberikan pertolongan. Kembali pada Drake yang habis-habisan bertahan atas serangan Warlock. Ia tampak kewalahan dan hampir saja finish nyawanya bila saja tak ditolong Nebula. Dengan dingin, Nebula hujamkan pedangnya pada Warlock. Sementara itu, Peter memberikan alat penyembuh futuristik pada Mantis yang langsung menyembuhkan lengannya yang patah. Tapi anehnya alat penyembuh modern ala Doraemon itu tidak berhasil mengobati luka Rocket. Rocket malah kejang-kejang seperti kena setrum. Nebula yang mendengar teriakan panik Mantis segera berlari menghampiri dan perintahkan untuk melepas alat penyembuh dari tubuh Rocket. Para Guardian kecolongan karena Warlock rupanya belum tamat dan berhasil melarikan diri. Kita kemudian melihat flashback Rocket saat ia masih kecil, namun sebelum ia bertemu para Guardian saat menjadi bandit di Guardian Volume 1. Ia rupanya menjadi rakun percobaan pada sebuah eksperimen oleh para ilmuwan pimpinan High Evolutionary. Dalam kerangkeng, Rocket bertemu dengan hewan-hewan lain yang senasib menjadi bahan eksperimen gila High Evo. Rocket yang ketakutan ditemani berang-berang bertangan besi, anjing laut aneh, dan kelinci berkaki besi yang bersipati pada penderitaannya. Kembali pada para Guardian, mereka terkejut ketika menemukan bahwa pada tubuh Rocket ditemukan sebuah alat pemicu kematian yang akan bereaksi bila tubuh Rocket digunakan alat penyembuh. Guardian panik ketika Rocket makin kritis dan tidak bisa diobati. Mereka juga tidak mengetahui siapa yang menanamkan benda terkutuk itu pada tubuh Rocket. Satu-satunya petunjuk adalah Orgo Corporation, perusahaan tempat alat itu dibuat berdasarkan hasil penelusuran canggih Nebula. Dan kesanalah Peter akan pergi apapun resikonya. Pro dan kontra pengiringi rencana Peter, tapi para Guardian tetap setia menemani sang Star-Lord. Peter kemudian pergi berikan informasi kepergian mereka sesuai prosedur keamanan selama mereka pergi pada Kraglin dan Cosmo, anjing super yang bisa bicara karena punya alat penerjemah jauh lebih canggih dari Google Translate. Dalam pesawat tampak Groot yang sudah mulai tumbuh bagian badannya terlihat menemani Rocket yang terbaring tidak berdaya. Kita kembali menyaksikan flashback Rocket saat berada dalam kerangkeng. Rocket terlihat gembira bermain-main dengan hewan-hewan aneh.
Hasil eksperimen yang membuat hati menjadi ngilu. Berang-berang bertangan besi dan kelinci berkaki besi seperti laba-laba dan anjing laut yang memiliki roda di bagian belakang tubuhnya. Sungguh, oh my god! Sementara itu di tempat lain di laboratorium Arete di planet Counter Earth, High Evo terlihat murka kepada Ratu S dan anaknya Adam Warlord karena gagal mendapatkan rakun 89P13 yang merupakan nama kode eksperimen roket. High Evo menginginkan roket karena kecerdasannya. Ia menginginkan otak roket. Tujuannya sudah jelas, bukan karena sedapnya gulai otak dari padang tersohor itu. Until all these years, Teal. It was always clever, sire. Yes, that's exactly what... Kembali pada para Guardian, mereka telah sampai di Orgoskop, tempat perusahaan Orgo berada. Nebula mengetahui bahwa Orgoskop memiliki 3 lapis perisai pelindung keamanan yang tak mudah dijebol. Namun Peter yang dipanggil Starboy oleh Nebula menganggap remeh hal tersebut. Karena menurutnya para Guardian bisa dengan mudah masuk dengan mengakali perisai pesawat satu demi satu. Satu persatu perisai Orgoskop berhasil mereka tembus dan di tengah itu semua Peter, Mantis, dan Drake sempat-sempatnya curhat membahas masalah keluarga dan orang-orang terdekat Peter. Mantis penasaran kenapa Peter tidak pernah menjenguk kakeknya di bumi. Namun Peter berdalih bahwa manusia bumi hanya hidup sampai umur mereka 50 tahun. Jadi kakeknya mungkin sudah meninggoy. Mantis yang kaget mendengar manusia bumi berumur pendek menjadi panik ketika mengira bahwa Peter akan segera mati juga. Tapi perjalanan para Guardian terhenti oleh para Ravager yang dipimpin oleh Sang Rambo. Rupanya Nebula tanpa sepengetahuan Peter meminta pertolongan para Ravager untuk menyusup ke dalam Osgo melalui pelantara Gamora. Saat Sang Rambo pemimpin Ravager menginstruksikan para Guardian untuk menyamar dengan seragam Osgo, Peter menjadi grogi karena bertemu sang mantan. Beralih kepada Groot yang masih setia menemani Rocket, kita kembali melihat kilasan memorinya. Rocket yang saat itu masih bernama 89P13 sedang diuji mengerjakan rumus-rumus nomor togel diawasi oleh High Evo. High kemudian menjelaskan mereka berada di Counter Earth untuk menciptakan makhluk sempurna dalam masyarakat yang tanpa celah. Dan Rocket adalah salah satu pelopornya. High Evo temukan kelebihan utama Rocket yang membuatnya tercengang saat Rocket berhasil menganalisa kegagalan evolusi dan pengaruh senyawa protein mikrosimino pada ruang bakar yang digunakan untuk melenyapkan makhluk evolusi yang gagal. Kembali pada para Guardian, mereka terlihat seperti sedang dalam cosplay game HP Android Among Us dengan kostum berwarna-warni itu. Dipimpin Gamora, mereka berhasil mendarat di Orgoskop dan memulai operasi penyusupan. Namun saat menunggu Nebula menjebol dinding luar Orgoskop, perhatian Peter menjadi teralih pada Gamora. Dengan canggung Peter ajak Gamora mengobrol. Meski respon Gamora biasa saja bahkan cenderung menolak mendengar curhat colongan Peter, tapi ia tidak sinis dan kasar seperti yang kita bayangkan. Ia membalas ucapan Peter dengan lemah lembut. Peter semakin semangat, tapi Mantis memotong sesi curhat Peter tersebut karena sialnya semua curhatan itu rupanya terdengar oleh Drake dan juga Nebula. Padahal Peter sudah menekan tombol Pripat.com untuk mengobrol dengan Gamora. Sayang kostum astronot warna-warni tersebut memiliki cara penggunaan tombol berbeda yang hanya bisa dimengerti oleh Drake. Nebula yang kesal karena sesi curhat tolongan itu kemudian perintahkan mereka untuk segera masuk memulai misi. Proses penyusupan rupanya tidak berjalan lancar. Drake tersangkut tidak bisa masuk membuat misi mereka terhambat. Operator keamanan Orgoskop yang cantik jelita sungguh menawan dan mempesona kemudian mendeteksi sebuah kelainan dan perintahkan tim keamanan untuk memeriksa. Mereka bisa saja tertangkap dan gagal menjalankan misi, tapi Peter dan Drake dengan konyolnya malah memarahi tim keamanan yang memergoki mereka di ruangan yang mereka lubangi sendiri. Untungnya sang komandan keamanan sepertinya satu aliran dengan Peter dalam hal kekonyolan. Mereka malah saling membanding-bandingkan kekurangan yang dimiliki anggota mereka.
Satu masalah selesai, muncul masalah lain. Rupanya tempat mereka menyimpan seragam astronot tadi adalah wadah pembuangan sehingga membuat alat pelarian mereka lenyap di luar angkasa. Tapi misi para Guardian harus tetap berjalan. Suasana orgoskop yang bertema futuristik dengan gabungan mesin dan organ saraf benar-benar unik dan aneh. Para Guardian kemudian berpencar. Mantis berpasangan dengan Drake sementara Peter ditemani dua saudari Gamora dan adik angkatnya Nebula. Mantis berhasil menghipnotis penjaga pintu masuk menjadi tergila-gila pada Drake sehingga begitu saja membiarkan mereka masuk. Sementara itu, Peter tampak berusaha mendapatkan informasi dengan cara menggoda seorang manajer wanita. Tapi sebelumnya aksinya bisa dikatakan berhasil atau tidak. Gamora dengan bengis datang menodongkan senjata pada wanita tersebut dan meminta informasi tentang file 89P13. Di ruangan data yang mirip lemari pajangan, baling-baling bambu berwarna pink ini dibantu sang manajer mereka kemudian mencari data tentang roket. Di sela itu semua, Peter masih saja sempat meyakinkan Gamora sebagai kekasihnya. Tapi Gamora kehilangan kesabaran. Ia malah mengatakan bahwa dirinya bukan seperti yang ia bayangkan karena gambaran wanita itu lebih mirip Nebula daripada dirinya. Yang mengejutkan, Nebula kemudian malah salah tingkah ketika dipandangi oleh Peter. File tentang roket berhasil didapatkan dalam kumpulan file yang berbentuk bola. Tapi sayangnya suasana mendebarkan ini terganggu dengan bunyinya alarm keamanan orgoskop. Mantis dan Drake terkepung pasukan keamanan. Mantis ingin mereka berdua melarikan diri saja, tapi Drake bersikeras ingin melawan. Mantis mengalah dan keluarkan jurus tendangan naga. Sementara itu Gamora menyandera sang manajer agar bisa melarikan diri. Mantis dengan kemampuan hipnotisnya berhasil mengobrak-abrik barisan pasukan keamanan. Gamora dibantu Peter dan Nebula berhasil meloloskan diri melalui elevator. Nebula kemudian hubungi Groot agar menjemput mereka di pintu masuk. Di dalam elevator, Peter terlibat saling ejek dengan Gamora yang menurut Peter selalu menggunakan kekerasan sebagai jalan keluar. Sementara Gamora muak melihat aksi sok baik sang Starboy. Dan anehnya lagi-lagi Nebula sepanjang adu mulut kedua orang itu tunjukkan sikap tidak biasa. Cemburu mungkin atau galau. Yang jelas Nebula yang kini terlihat semakin cabi itu tingkahnya semakin aneh bila berada di antara Gamora dan Peter. Mereka masuk ke ruangan operator cantik membahana tadi dan Gamora tanpa basa-basi langsung tembak kaki si cantik yang menjerit-jerit histeris seperti ibu-ibu dapat arisan naik haji yang masa berlakunya 10 tahun lagi. Sementara itu Drake yang lengah terkena tembakan telak di bagian dada membuat Mantis dan juga Nebula ikut menjadi korban karena perhatian mereka terpecah. Peter ambil tindakan dengan kembali membujuk sang manajer Oscorp untuk menolong dirinya yang hanya berniat menolong seorang teman tanpa perlu kekerasan. Gamora kesal dengan ulah Peter, tapi Peter terus membujuk sang manajer. Entah karena tersentuh atau karena mau muntah mendengar bujukan Peter, sang manajer akhirnya masuk ke sistem buka kode keamanan yang langsung diambil alih oleh Peter. Peter kemudian membajak sistem pakaian tempur pasukan keamanan membuat mereka terbang tak beraturan saling tabrak. Peter kemudian sindir Gamora karena caranya berhasil dan Gamora terpaksa tersenyum. Tak lama kemudian Groot datang dengan pesawatnya dan langsung membawa para Guardian pergi. Kemudian kembali melihat kilasan memori roket. Kali ini ia dan kawan-kawan dalam kerangkeng sedang menghayal melihat langit dan memikirkan nama untuk diri mereka atas usulan si berang-berang. Si berang-berang kemudian pilih nama Layla yang disambut hangat oleh yang lain. Si anjing laut pilih nama Asep dengan alasan karena ia terlihat paling mencolok. Mereka semua tertawa mendengar alasan simpel si Asep. Si kelinci tak mau ketinggalan ikut memilih nama. Dan nama yang dipilih adalah floor atau lantai karena ia terbiasa berbaring di lantai. Mereka tertawa atas kekonyolan kelinci berkaki laba-laba itu. Akhirnya Asep bertanya pada Roket siapa namanya nanti. Roket dengan sedikit merenung tentang keinginan membuat mesin yang bisa terbang dan tentang langit yang berarti kebebasan. Ia kemudian bercita-cita membawa teman-temannya keluar dari laboratorium dengan menggunakan roket. Itulah asal-usul nama Roket yang selalu menolak bila dipanggil Rakun ini.
Beralih kepada para Guardian, Nebula berhasil menampilkan data tentang proses eksperimen yang dilakukan High Evo. Para Guardian terkejut dan miris melihat kekejian percobaan itu. Bahkan Nebula mengakui apa yang dialami Rocket lebih buruk dari apa yang dialaminya zaman Thanos dulu. Tapi sayang, data untuk membypass alat pemicu kematian Rocket tidak ditemukan. Petunjuk mereka hanyalah si botak yang muncul dalam data. Yang diketahui oleh Gamora menggunakan besi plat di kepalanya sebagai penyimpan data milik High Evo. Dan itu bisa digunakan sebagai alat untuk membypass alat pemicu kematian Rocket. Barulah di sini, dari penjelasan Gamora, para Guardian menyadari bahwa musuh mereka adalah High Evo yang menyebut dirinya Tuhan dari tatanan dunia baru. Atas ajakan Groot, Peter kemudian berencana mendatangi markas High Evo. Mantis bahkan dengan sigap telah menemukan koordinat lokasi markas High Evo. Gamora menganggap Peter telah masuk perangkap bila mendatangi markas High Evo, tapi Peter mengelak dengan mengatakan bahwa jebakan yang telah diketahui tidak lagi menjadi jebakan, itu akan menjadi penyerangan. Gamora kesal karena semua anggota Guardian setuju dengan rencana Peter seolah menganggap remeh High Evo. Gamora minta dipulangkan kembali pada orang-orangnya yaitu Ravager. Tapi Nebula dengan tegas menolak karena itu hanya buang-buang waktu. Dan Peter ejek Gamora karena menganggap Ravager adalah orang-orangnya. Bagi Peter, sikap Gamora tidak lebih dari seseorang yang butuh pengakuan meskipun itu bukan dari orang yang tepat. Karena Gamora versi lama lebih suka bersama dengan para Guardian daripada dengan Ravager yang kriminal. Gamora emosi dan dorong Peter sampai terjatuh. Ia tidak suka dibanding-bandingkan dengan Gamora versi Peter. Gamora kemudian teruskan niatnya menghajar Peter tapi tangannya ditahan Nebula. Gamora tidak percaya Nebula lebih memihak Peter daripada dirinya yang notabene adalah keluarga Nebula. Tapi Nebula menjawab dengan dingin bahwa Peter juga keluarga. Gamora yang uring-uringan kemudian pergi meninggalkan mereka. Screw all of you. Sementara itu di Orgoskop, Ratu S dan Adam Warlock sedang menginterogasi keberadaan Gamora dan para Guardian pada salah seorang anggota Ravager yang berhasil ditangkap oleh Komandan Pasukan Keamanan. Sang ratu yang melihat sandranya tidak mudah bicara kemudian ia perintahkan Adam untuk menunjukkan sedikit kekuatannya untuk menakuti si Sandra. Tapi Adam gagal paham malah membakar si Sandra sampai yang tersisa hanya tulang dan celana dalamnya saja. Tu marah-marah melihat keluguan Adam, si komandan minta sang ratu bersabar karena ia juga punya anak buah yang susah dikasih tahu. Sedangkan si operator cantik tertawa melihat semua itu. Your friend's a moron. I got one of those too. I get it. Beruntung kemudian radio komunikasi antar planet milik si Sandra berbunyi dan di ujung sana suara Gamora terdengar meminta kiriman ojek jemputan ke koordinat pesawat Guardian. Sementara itu di pesawat Guardian, Peter dengan earphone di telinganya tampak sedang melamun memikirkan banyak hal seperti Gamora dan cicilan rumah yang belum lunas-lunas. Lalu Gamora lagi-lagi ditambah cicilan HP yang sama belum lunas. Tapi HP-nya sudah hilang, diambil copet berkedok SpongeBob. Tanpa Peter sadari di belakangnya terlihat Mantis dan Drax sedang mengendap-endap menghampiri dari belakang. Rupanya Mantis menyuruh Drax mengatakan bahwa Peter kata-kata yang ia beritahu pada Drax. Tapi sayangnya Drax gagal menjadi pengirim pesan meskipun pada awalnya isi pesan tersebut sesuai dan bisa dimengerti tentang cara melupakan Gamora. Tapi dengan nafsu improvisasi yang menggebu-gebu semuanya menjadi kacau bahkan membuat Mantis terkena migrain. Tapi itu tidak lama karena kemudian alarm berbunyi yang rupanya menunjukkan keadaan Rocket yang sudah semakin kritis. Kita kembali melihat flashback Rocket. High Evo dalam keadaan kacau mentalnya. Ia berhasil menguji teori analisa Rocket dan menciptakan hewan evolusi yang cerdas dan tidak beringas. Tapi ia menolak percaya bahwa analisa Rocket benar karena baginya Rocket hanyalah sebuah produk ciptaannya. Hai kemudian memutuskan untuk meneliti otak Rocket lebih dalam lagi dan perintahkan hewan-hewan lain yang berada dalam kerangkeng untuk dimusnahkan. Kembali pada para Guardian, mereka telah mendekati planet tempat markas High berada yaitu planet Counter Earth. Suasana planet ini mirip bumi di tahun 70-an dengan patung Liberty yang diganti patung High Evo yang sedang menggendong monyet.
Penduduknya bukan manusia melainkan hewan-hewan evolusi ciptaan High Epo yang kini sudah mampu hidup seperti manusia di bumi. Para guardian mendarat di sebuah perumahan pinggir kota yang begitu rapi dan bersih. Tentu saja kedatangan pesawat luar angkasa yang berukuran raksasa itu sangat menarik perhatian penduduk sekitar yang bermacam-macam jenisnya. Babi, panda, anjing, ayam orai, kadut, dan semua binatang ada di sini. Mereka berkumpul mengerubuni pesawat guardian. Peter berusaha berkomunikasi dengan massa yang berkumpul. Namun gara-gara Drake yang tidak bisa mengukur tenaga saat melempar bola pada seekor atau seorang gadis kecil, suasana menjadi kacau dan tak terkendali. Massa marah dan menyerang para guardian. Groot kemudian berubah menjadi besar dan berhasil menakut-nakuti massa yang marah. Seorang ibu kelelawar terjatuh saat berusaha kabur dan Peter berusaha menolongnya. Sang ibu kemudian mengajak para guardian ke rumahnya. Suasana rumah seperti rumah manusia pada umumnya. Ada foto-foto keluarga dan TV lengkap dengan perabotannya. Semua terlihat normal, hanya saja sang ayah kelelawar tampak tidak suka kedatangan tamu alien. Tapi sang istri bentak sang suami untuk hidangkan minuman. Terpaksa kelelawar susis ini bawa minuman untuk para guardian. That's what it's here for. Drax, sit up! Idiot. Thank you. Dengan terbata-bata Peter menjelaskan maksud mereka menolong Rocket teman mereka dan mencari seorang lelaki botak dengan besi plat di kepala. Sebenarnya ibu kelelawar ini cepat tanggap dan bisa mengerti dengan cepat, tapi kelakuan Drake dan Mantis sungguh di luar normal. Tidak hanya membuat Nebula darah tinggi, tapi juga membuat Peter ikut-ikutan pusing. Drax, I see you. Sang ibu kelelawar kemudian menunjukkan arah di mana bisa menemukan si botak yang dicari guardian. Lolo. Is that your car in the driveway? Oh, Hell. Peter perintahkan Mantis dan Drake untuk berjaga di pesawat sedangkan Nebula dan Groot ikut menemani dirinya. Mereka pun berangkat meminjam mobil keluarga kelelawar yang disetir Peter tersedat-sedat disaksikan Gamora dari pesawat. You must be a really loyal pet. They're willing to do all this for you. Sepanjang perjalanan Peter melihat wajah lain dari peradaban yang sempurna versi High Evo. Kesenjangan sosial, narkoba, dan kekerasan rupanya masih menjadi problem peradaban umat planet manapun. Tibanya di markas High Evo saat dilakukan penggeledahan senjata, Nebula dilarang masuk dengan alasan tangannya bisa berubah menjadi senjata. Melanjutkan kisah flashback Rocket, kita melihat Rocket kembali dilempar masuk ke kerangkeng dengan kasar oleh si botak anak buah High Evo. Setelah yakin si botak pergi, Rocket lalu merakit sebuah alat dari komponen yang ia sembunyikan dalam kerangkeng dan memberitahu teman-temannya bahwa esok pagi mereka akan dimusnahkan. Alat rakitan Rocket selesai yang ternyata ada sebuah kunci magnetik pembuka kerangkeng. Rocket umumkan rencananya pada Layla, Frol, dan Asep untuk kabur menggunakan pesawat seperti yang dicita-citakan tempo hari. Mereka setuju untuk mengikuti rencana Rocket. Rocket berhasil membuka pintu kerangkeng dan kemudian ia lanjutkan membuka pintu kerangkeng Layla yang disambut dengan sukacita oleh Layla. Mereka pun berpelukan. Namun suara letusan terdengar, Layla terdiam dan kemudian jatuh tersungkur di hadapan Rocket yang sedang melihat High Epo berdiri di ujung sana dengan pistol yang masih berasap. High Epo rupanya sudah menduga rencana Rocket dan perintahkan Rocket untuk kembali masuk ke dalam kerangkeng. Namun Rocket hanya berdiri di sana dan berteriak tak percaya akan kematian Layla yang diiringi kecaman dari Floor dan Asep kepada High Epo. High Epo hubungi bagian keamanan untuk membantunya membereskan masalah. Namun mendengar teriakan Rocket yang tidak juga berhenti, High Epo malah ikut-ikutan meniru teriakan Rocket dan perintahkan Rocket untuk diam. Rocket murka diterjangnya High Epo sampai terjatuh di cakarnya High Epo dengan membabi buta sampai tak berdaya, kemudian diambilnya pistol High Epo yang terjatuh tergeletak. Dua orang penjaga datang dan lepaskan tembakan. Rocket balik membalas tembakan dan berhasil menghabisi mereka.
Tapi betapa terkejutnya Roket ketika menemukan Asep dan Flor ternyata sudah tak bernyawa. Rupanya sasaran para penjaga tadi adalah mereka. Perasaan Roket hancur dan hanya bisa berdiri di sana memandangi mayat kawan-kawannya. Tak lama kemudian terlihat Roket sedang berlari masuk ke dalam sebuah pesawat dan berhasil pergi meninggalkan tempat celaka itu. Kembali ke para Guardian, Drake yang tak tahan disuruh menunggu pesawat mendapat ide ajaib dengan menyerang seorang pengendara motor dan menggunakannya untuk mengikuti Peter ke markas High Evo. Di markas High Evo, Peter yang sudah menunggu si botak merasa muak mendengarkan alasan-alasan basi High Evo yang ingin menguasai alam semesta. Tapi High Evo balik berkata bahwa ia tidak ingin menguasai alam semesta tapi memperbaikinya seperti dengan Counter Earth ini yang ia ingin bangun ulang. To create counter. I don't care. Sementara itu Gamora yang sedang buang hajat terganggu aktivitasnya karena alarm keamanan berbunyi. Rupanya Warpig datang mencoba membawa roket. Gamora yang berusaha menghentikan aksi tersebut terkena getahnya dihantam Warpig sampai nyaris pingsan. Warpig lalu angkat roket dan hubungi markas bahwa target telah berhasil didapat. Bersama dengan itu markas High Evo terangkat dari permukaan, disaksikan Nebula yang keheranan. Warpig yang akan pergi membawa roket tiba-tiba diserang Gamora dari belakang, tapi Warpig dengan mudah lepas dan bantingkan Gamora. Tepat saat Warpig akan menghabisi Gamora, Adam Warlock dan hewan peliharaan terbang menghantam Warpig hingga terpental. Yes, and I need the credit, chum, to save my entire civilization. Warpig kesal pada Warlock karena mereka bekerja untuk orang yang sama, tapi Warlock bilang kalau dirinya lebih perlu pekerjaan itu karena menyangkut nasib planetnya Counter Earth. Warpig coba menyerang tapi hanya dengan satu gerakan Warlock membuat kepala Warpig berpisah dengan badannya. Melihat itu Gamora gunakan kesempatan untuk melarikan diri membawa roket. Tapi sebuah ledakan menghentikan Gamora, disusul ledakan-ledakan lain yang menghancurkan kota. Rupanya proses penghancuran sudah mulai berjalan seiring terbangnya markas High Evo. Warlock yang menyadari apa yang sedang terjadi segera melesat mencari sang ibu, khawatir akan keselamatannya. Namun terlambat, sebuah ledakan terjadi tepat di lokasi mereka mendarat. Warlock terlempar terkena imbas ledakan menyaksikan sang ibu meledak bersama pesawat mereka. Sementara itu Nebula melihat Peter masih dalam markas High Evo yang terbang perintahkan Drake untuk membawa pesawat mereka ke lokasi markas High Evo. Namun Drake menjawab dia tidak bisa melakukan karena dia sudah jadi ojek online. Biang keladinya, Mantis tunjukkan jarinya pada Drake di bawah tatapan marah Nebula. Gamora yang terlempar di dalam pesawat terkejut ketika melihat Warlock sudah berada lagi di dalam pesawat. Namun belum sempat Gamora bertindak, Warlock sudah tergeletak tidak sadarkan diri. Nebula bersama Mantis dan Drake yang sudah berusaha mencari jalan masuk ke markas High Evo kemudian hubungi Gamora agar menyusul mereka ke markas High Evo. Beralih ke Peter dan Groot yang sedang berada dalam kepungan orang-orang High Evo. Si botak meledek Peter karena telah masuk jebakan. Tapi Peter menjawab ia tidak masuk perangkap melainkan sedang melakukan penyerangan. Dengan aba-aba dari Peter, Groot kemudian keluarkan granat dan ledakan jalan pintu keluar. Groot kemudian keluarkan senjata dari balik kulit kayunya dan menyerang dengan 6 senjata sekaligus. Peter dan Groot habisi orang-orang High Evo tanpa ampun. Si botak merengek-rengek minta dikasihani di bawah todongan senjata Peter. Tapi Peter kemudian sarungkan kembali pistolnya membuat si botak berterima kasih. Ternyata kemudian Peter malah menerjang si botak sehingga keduanya terjun bebas keluar dari markas High Evo yang beranjak naik. Groot kemudian ikut melompat keluar dan menangkap Peter yang sedang mencengkram si botak. Groot lalu rubah bagian akar tubuhnya menjadi semacam sayap yang menahan laju turun mereka. Sementara itu tanpa Peter sadari, Nebula ditemani Mantis dan Drake telah berada di atas markas High Evo mencoba untuk masuk. Groot berhasil membawa Peter turun dengan selamat. Peter gunakan badan si gendut sebagai bantalan penahan hempasan saat mendarat yang tentu saja membuat si gendut kehilangan nyawa. Tanpa kedipkan mata, Peter congkel bagian besi di kepala si botak. Gamora yang sedang menuju ke markas High Evo atas perintah Nebula kesulitan mengendalikan dan hampir saja menimpa Peter dan Groot.
Kembali pada Nebula, mereka berhasil masuk ke dalam markas High Epo dan ruangan yang mereka masuki penuh dengan anak-anak yang dikurung dalam kerangkeng besi. Nebula marah karena situasi tidak akan berubah menjadi seperti ini bila saja Drake ikuti perintah untuk tetap diam di pesawat menunggu roket. Emosi Nebula semakin naik ketika Mantis justru membela Drake dan tidak terima bila Drake diperlakukan dengan kasar karena meskipun Drake itu bodoh tapi ia menyayangi para guardian. Drake terkejut ketika Mantis menyebut dirinya bodoh dan bertanya pada Mantis apakah ia memang bodoh. Mantis menjawab, "Ya, kamu memang bodoh." You think I'm stupid? Kepala Drake tertunduk mendengar itu, tapi kemudian Mantis usap pipi Drake dan gunakan kemampuan hipnotisnya untuk membuat Drake lupa apa yang baru saja terjadi. Tiba-tiba saja Drake kembali ceria dan segera pergi menolong anak-anak dalam kerangkeng meninggalkan dua wanita tadi saling pandang. Sementara itu Peter dengan menggunakan master data yang didapat dari si botak kemudian mencoba mematikan alat pemicu kematian roket. Roket kali ini bermimpi bertemu Layla di sebuah tempat berwarna putih. Ia menangis terseduh-seduh menyesali kematian Layla. Namun Layla tidak menyalahkan roket. Ia malah senang bisa berkumpul dengan teman-temannya. Dan dari ujung sana muncul siluet Asep dan Flor. "Bolehkah aku ikut dengan kalian?" tanya roket pada Layla. Beralih pada Peter, ternyata detak jantung roket berhenti. Usaha mereka gagal membuahkan hasil. Namun Peter tidak menyerah, ia tidak mau lagi kehilangan orang yang ia sayangi meski Gamora mengatakan bahwa roket sudah tiada. Roket berjalan menuju Asep dan Flor, namun tangan besi Layla menahannya. "Kau boleh ikut kami, tapi tidak sekarang," kata Layla. "Tenang, kamu masih punya tujuan di luar sana." Tujuan apa? Roket tidak mau kembali sebagai binatang percobaan bodoh untuk tujuan yang sia-sia. Namun Layla berkata, "Ada tangan yang berbuat jahat padamu, ada juga tangan yang membimbing." Layla kemudian memeluk roket dan memanggilnya Rakun kesayangan. Dan begitu roket menolak dipanggil Rakun, dirinya seperti terhisap masuk ke dalam tubuhnya yang sedang dirawat Peter. Roket telah kembali. Gamora dengan sigap memberi alat penyembuh Doraemon yang ampuh itu. Peter, Groot, dan Roket kemudian berpelukan disaksikan Gamora yang ikut merasakan bahagia. Roket lalu bertanya di mana Nebula karena ia melihat panggilan masuk pada alat komunikasi pesawat. Peter pun kemudian menghubungi Nebula dan keduanya sama-sama terkejut karena berada di tempat yang tidak semestinya. Dan kehebohan pun terjadi karena kesalahpahaman tersebut. Dan suara roket menghentikan semuanya. Semuanya terharu bahagia saat mendengar roket telah sembuh. Namun suasana terganggu oleh suasana High Epo yang tiba-tiba muncul. Dengan satu kibasan tangan, ia membuat Nebula, Mantis, dan Drake terlempar. Nebula bahkan langsung pingsan saat itu juga. High Epo ambil alat komunikasi Nebula dan minta Peter menukar Nebula dengan roket yang langsung dijawab dengan sumpah serapah dari Peter yang saking panjangnya membuat alat komunikasi itu meledak. Faced RoboCop-looking Skeletor wannabe, purple nurple. Listen, Drax, and we need your help. Me? Peter kemudian hubungi Kragen untuk meminta pertolongan. Sementara itu, High Epo masih uring-uringan karena belum juga mendapatkan roket. Seorang bawahannya bahkan meminta High Epo untuk melupakan roket agar bisa cepat langsung pergi ke planet koloni mereka. Namun High Epo ngotot ingin mendapatkan roket yang memiliki otak inovatif dan kreatif. Tidak seperti hewan hasil evolusi lain yang hanya bisa menghafal seperti anak-anak kecil itu yang ternyata hasil evolusi Rakun. High Evo ingin sebelum sampai ke koloni roket harus bisa ditangkap dan dikawinkan agar bisa menurunkan gen kepintarannya dan menghasilkan evolusi yang sesuai dengan harapan High Evo. Kembali pada Nebula dan kawan-kawan, mereka dibuang dan dijebloskan ke dalam sel dan anak-anak kecil hasil evolusi kemudian ramai berdatangan melihat mereka. Nebula meminta anak-anak untuk berkumpul dan menjauhi dinding namun hanya dijawab dengan cup-cup. Tidak ada yang mengerti. Nebula yang sepertinya tidak sabaran kepada anak-anak ini kemudian menjadi kesal. Nebula lalu mengulangi perintahnya dengan nada tinggi yang diiringi oleh Mantis dengan bahasa isyarat. Namun justru itu malah membuat Nebula emosi. Ujung-ujungnya kedua orang ini kembali cekcok yang membuat anak-anak ketakutan dan menangis. Drake akhirnya turun tangan dan berhasil meredakan tangis anak-anak itu. Bahkan ia membuat mereka tertawa. Kemudian dengan bahasa mereka Drake ulangi perintah Nebula untuk berkumpul dan menjauhi dinding markas. You knew their language this whole time.
Why didn't you ask? Rocket dan Peter bersiap untuk melakukan penyerangan. Meskipun tidak yakin mereka bisa menang, Rocket tetap mengikuti rencana Peter. Ditemani Groot dan Gamora, mereka pun berangkat. Mendekati markas High Epo, pesawat Groot dan Rocket memisahkan diri dari Peter. Mereka tidak langsung menyerang namun menunggu kedatangan Kraglin dan Nowhere. Nowhere memulai serangan menembak markas High Evo. Anak-anak yang ditahan di sana tidak terkena imbas tembakan karena mereka menjauhi dinding. High Evo kerahkan seluruh pasukan tanpa memperdulikan saran sang ajudan untuk menyisakan pasukan untuk mempertahankan koloni. Para Guardian kewalahan menahan gempuran musuh yang datang tanpa henti. Peter diserang Warlock yang baru saja tersadar. Pertahanan Nowhere berhasil ditembus pasukan High Evo. Kraglin, we have been infiltrated! Sementara itu tanpa memperdulikan peringatan sang ajudan, High Evo juga putuskan untuk membuka kandang monster untuk menghabisi Nebula dan kawan-kawan. Untuk menahan Warlock, Gamora Sandra hewan peliharaan Warlock. Warlock yang tidak bisa berbuat apa-apa memberi Peter cukup waktu untuk memasukkan pesawat ke dalam markas High Evo dan meledakkannya bersama Warlock. Kembali kepada Nebula dan kawan-kawan, Mantis berusaha melakukan komunikasi dengan para monster raksasa karena ia yakin para monster itu sama takutnya dengan mereka. We're not gonna hurt you. Everything is gonna be okay. Di Nowhere, kondisi semakin kacau. Pasukan musuh terus berdatangan. Kraglin yang ragu akan kemampuan jarum telekinesisnya tiba-tiba seakan melihat dan mendengar ayahnya memberi nasihat dari hati. Begitu kata sang ayah. Berbekal nasihat sang ayah, Kraglin menghabisi pasukan musuh dengan siulan jarum maut. Namun satu berhasil melekat dan menyebabkan jarum sakti itu menancap dalam tembok. Kraglin mati-matian bersiul seperti suara burung minta kawin. Tapi jarum itu tidak juga bisa lepas. Beruntung saat genting tersebut, Cosmo si anjing pintar datang menolong. Dengan mengangkat dua tembok besar menggunakan telekinesis, si musuh sukses dihimpit sampai gepeng. Di markas High Evo, sang ajudan saran mereka untuk mundur karena kondisi markas sudah kritis. Namun High Evo yang sudah dibutakan obsesinya mendapatkan roket malah membentak sang ajudan. Sang ajudan yang sudah tidak tahan lagi melihat keputusan nekat High Evo kemudian todongkan senjata ke arah High Evo yang diikuti oleh para penjaga. Sang ajudan berniat mengambil alih kendali markas terbang. Namun sang ajudan salah perhitungan. High Evo tanpa ragu keluarkan ledakan energi dari tubuhnya yang menghantam sekitar. Berdiri di antara kerusakan, High Evo kemudian perintahkan semua personil yang tersisa untuk menghalau penyusup. Kembali pada Peter, ia ditemani Gamora, Rocket, dan Groot bersiap untuk menyerang High Evo dan menyelamatkan Nebula dan kawan-kawan. Namun gerbang masuk markas High Evo dijebol dari dalam oleh monster yang ditunggangi Nebula. Peter kemudian berusaha membawa mereka pergi, namun Nebula dan kawan-kawan ingin menyelamatkan para anak kecil korban eksperimen. Gamora tidak setuju. Markas High Evo bisa hancur kapan saja, waktu mereka sedikit. Rocket yang merasa senasib dengan anak-anak itu langsung balik arah menuju tempat mereka diikuti para Guardian tanpa protes. Hanya Gamora yang geleng-geleng kepala menahan jengkel. Kedatangan para Guardian disambut para penjaga. Drake langsung menerjang diikuti para Guardian. Groot menjadi perisai sekaligus mesin pembantai yang ganas. Rocket dengan lincah melompat di antara musuh. Rocket dan para Guardian berpencar. Rocket ingin menyelamatkan para binatang dan mempercayakan keselamatan anak-anak pada Peter dan kawan-kawan. Cosmo si anjing aja bantu menahan posisi pesawat dengan telekinesisnya. Para kru Nowhere juga ikut membantu proses penyelamatan. Groot selamatkan Warlock yang tidak sadarkan diri, namun Warlock tersadar dan bertanya pada Groot kenapa ia menyelamatkan, padahal ia pernah mencoba untuk membunuh Groot. Cosmo mulai kehilangan tenaga dan membuat posisi pesawat berubah, namun Mantis gunakan hipnotisnya pada Cosmo dengan mengatakan Cosmo sangat kuat dan kekuatan Cosmo pun kembali. Rocket!
Roket berjalan menuju tempat di mana semuanya bermula. Kerangkeng tempatnya dikurung dahulu, di mana kini ia menemukan banyak anak rakun. Di sana barulah ia melihat plat informasi pada kerangkeng yang menyebutkan jenisnya adalah rakun. Belum sempat berbuat sesuatu, suara High Epo datang mendahului. Ia hempaskan roket dengan kekuatannya ke dinding, ke lantai, dan ke langit-langit sambil memaki-maki tak karuan. Ketika High Epo menyebutkan dengan 89P13, roket kemudian disebutkan namanya adalah roket rakun dan lepaskan tembakan ke arah High Epo. High Epo bermaksud balas menyerang tapi tertahan oleh akar Groot. Drake datang dari belakang dan langsung membanting High Epo yang disambut serangan Peter, Mantis, dan Nebula yang diakhiri dengan tusukan bengis dari Gamora yang membuat High Epo tak berkutik. Namun Gamora tidak berhenti di situ. Ia melihat kulit wajah High Epo yang terkelupas dan menariknya. Namun semenjak dicakar oleh roket dulu, High Epo kemudian mengenakan topeng kulit karena wajahnya yang rusak parah. Drake ingin roket menghabisi High Epo yang sudah tidak berdaya itu, namun roket turunkan senjatanya karena ia adalah Guardian of Galaxy. Dan yang terjadi berikutnya, Nowhere menjadi seperti cerita kapal Nabi Nuh yang memuat segala jenis binatang, bahkan monster raksasa tunggangan Mantis juga ikut. Keadaan pesawat mulai oleng, Peter mulai berlari namun musik podnya terjatuh dan ia terpaksa mengambilnya. Tapi belum sempat ia menyeberang ke Nowhere, Cosmo kehilangan kembali tenaga dan jatuh tidak sadarkan diri, membuat markas High Epo juga terjatuh bersama Peter. Peter tidak kehilangan akal dan gunakan kabel sebagai alat pengayun. Namun puing-puing pesawat menahan lajunya hingga ia terkatung-katung bersama serpihan pesawat. Para Guardian panik. Groot coba meraih dengan akarnya, namun jaraknya terlalu jauh dan berada di luar perisai pesawat. Akar Groot langsung membeku dan hancur. Namun seperti lukisan Da Vinci, telunjuk Peter bertemu dengan telunjuk Warlock yang datang menolong Peter akhirnya selamat. Semuanya berpelukan dengan Peter, bahkan Warlock pun ikut-ikutan menaruh tangan dan kepalanya di atas pelukan berjamaah itu. Hanya Gamora yang tidak larut. Ia pandangi para Guardian sambil tersenyum. Beberapa waktu kemudian terlihat Gamora menyaksikan penghuni Nowhere sibuk memperbaiki tempat mereka. Groot lalu datang mengucapkan terima kasihnya dan Gamora pun sudah mulai mengerti bahasa Groot. Gamora pun kemudian pergi menuju pesawat Ravager yang sudah menunggunya. Peter telah menunggu di sana. Berbeda dari sebelumnya, kini Peter tak lagi mengungkit Gamora versi lama. Ia berusaha menahan perasaannya dan melepas kepergian Gamora dengan tersenyum. Nebula tak lepas memandangi kedua orang ini. Begitu Gamora pergi, Nebula kemudian mendekati Peter. Peter berkata ada yang perlu ia bicarakan dengan para Guardian. Di markas, para Guardian berkumpul membicarakan masalah masa depan Guardian. Peter yang ingin pulang ke bumi menjenguk kakeknya, Mantis juga ingin pergi. Nebula juga hanya Groot dan Drake dan Rocket yang tersisa. Tapi itu bukan berarti Guardian bubar karena Rocket kini resmi menjadi kaptennya, Kapten Rocket Rakun. Yeah! And you will make a better leader than I ever was. Captain. I love you guys. Di mid credit kita melihat Rocket dengan musik pod pemberian Peter terlihat bersama generasi baru Guardian. Ada Kraglin, Cosmo, si gadis rakun, dan Adam Warlock sedang menjalankan misi. Di end credit kita melihat Peter akhirnya setelah sekian lama bertemu dengan kakeknya. Di akhir tulisan, Starboy akan kembali menandakan pertualangan Peter sepertinya masih akan berlanjut. Baiklah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung cerita. Unsur komedi di Guardian of Galaxy memang kental dan menjadi ciri khas sejak volume 1. Namun kali ini ada yang berbeda. Selain Nebula yang jadi cabi, Guardian volume 3 ini juga ada drama yang bisa membuat banjir air mata di sela kelucuan-kelucuan yang ada. Semoga bisa mengobati kerinduan cinema lovers dan film-film berkelas, dan semoga menjadi tontonan yang menyenangkan. Bye-bye.